Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib, Musholla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNIAD Bumi Cibarusah Asri Bekam, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta menjauhi larangan beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita, mendapatkan syafaatul hikmah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita awali pengajian kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita yang dahulu mengajarkan agama kepada kita, baik kalau kita masih di SD atau di madrasah atau di pengajian atau di sanawiyah atau di pondok pesantren atau di tempat-tempat yang lainnya. Juga untuk paman dan bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Sekaligus kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, semoga kita semuanya yang masih hidup, juga keluarga kita, oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan yang barokah, baik zahir maupun batin, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya maupun sakit batinnya, kita doakan semoga mereka lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Bijazatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
zalimin ya Allah. Dipain nonton. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azkiri adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azkiri adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin, seiman, seagama, seakidah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita sebagai orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan kita dari kesesatan hidup dunia dan akhirat, satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Maka setiap kita wajib berpegang teguh mempertahankan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Ini dua orang ulama yang mengajarkan kepada kita ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi kita harus merasa bersyukur dan tidak usah merasa malu untuk mengatakan anak muslimun sunniyun syafi'iyun. Anak muslimun sunniyun syafi'iyun. Artinya aku orang Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi bahasa Arabnya anak muslimun sunniyun syafi'iyun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah yang kelima, yaitu surah Al-Maidah, juz yang ke-6 ayat 2. Di penghujung ayat 2 dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Nah, ini penghujung ayat dari ayat 2 surah Al-Maidah, surah kelima,
juz 6. Dalam ayat ini dengan sangat amat gamblang, dengan sangat amat jelas dan nyata, terang, bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada setiap orang-orang yang beriman agar hendaknya saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan atau saling tolong menolong dalam perbuatan yang baik dan dalam ketakwaan. Dan kita sebagai orang yang beriman dilarang oleh Allah saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran atau permusuhan. Kata Allah dalam ayat ini, wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian. Nu itu ada wawul jam'i, wawu yang menunjukkan makna banyak. Disebutnya itu isim dhamir muttasil baris. Di situ ada dhamir antum. Antum itu dilalahnya jamak muzakkar kotor. Jadi tujukannya kepada kita semuanya orang-orang yang beriman. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian. Kalian di sini ya kita orang beriman. Jadi lengkapnya, dan tolong menolonglah kalian, hei orang-orang yang beriman, alal birri, dalam mengerjakan kebaikan, dalam perbuatan yang baik. Jadi kita dalam ayat ini oleh Allah diperintahkan agar hendaknya kita mau saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bekerja sama, bahu membahu dalam kebaikan, dalam mengerjakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik tentu hal-hal yang apabila kita kerjakan Allah ridho kepada kita, dan di dalamnya mengandung nilai-nilai ibadah, mengandung nilai-nilai pahala. Seperti misalnya contoh malam ini ada jadwal taklim di Al-Istiqomah setiap malam Selasa pada maghrib sampai Isya. Nah, kita diperintahkan saling tolong menolong, saling bekerja sama, saling bahu membahu untuk terselenggaranya pengajian rutin setiap malam Selasa di Al-Istiqomah. Ada yang menyiapkan karpetnya, ada yang menyiapkan tempatnya supaya bersih, steril, ada yang menyiapkan airnya, dan sebagainya. Ada yang hadirnya. Itu juga bagian dari tolong menolong dalam mensiarkan agama Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini jelas kebaikan. Wa taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan. Kita diperintahkan oleh Allah agar mau saling tolong menolong dalam mengerjakan, dalam melakukan, memperbuat pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan, aktivitas-aktivitas yang apabila aktivitas tersebut kita lakukan, itu akan menghantarkan kita kepada ketakwaan. Dan sebaliknya juga dalam ayat ini Allah tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan, untuk saling tolong menolong dalam ketakwaan, akan tetapi juga dalam ayat ini sekaligus Allah melarang kepada kita, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Jadi kita dilarang, diharamkan, dilarang oleh Allah dengan larangan yang sangat amat keras. Haram hukumnya bagi orang-orang yang beriman melakukan kerjasama, tolong menolong dalam perbuatan dosa. Contoh,
Misalnya ada orang tukang mabok, nah kemudian kepada kita minjem uang, pinjemin saya uang dong, pinjemin saya uang dong. Buat apa? Buat beli misalnya bir atau TKW atau AOK atau Manson atau Kantut atau Magadon atau Mandolin atau apapun namanya. Tolong saya dong, saya mau mabuk nih, gak punya duit. Nah, kemudian kita kasih pinjaman uang buat dia beli minuman keras, kita niatnya nolong. Nah itu nggak boleh, gak dapat pahala, malah dapat dosa. Karena ini kita dilarang tolong menolong dalam perbuatan dosa. Wala ta'awanu 'alal ismi, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa. Jadi kalau ada orang mau berbuat dosa, minta tolong sama kita, wajib untuk tidak ditolong. Wajib untuk ditolak permintaannya. Nah, kecuali kalau orang tersebut minta tolong untuk melakukan kebaikan, maka kita wajib menolongnya selagi kita mampu menolongnya. Bahkan kita wajib berusaha untuk bisa menolong orang tersebut karena orang tersebut mau melakukan kebaikan. Dan kita dilarang tolong menolong dalam pelanggaran, dalam permusuhan. Tidak boleh, hukumnya haram kita menolong seseorang yang mau melakukan pelanggaran hukum, terutama hukum agama, hukum-hukum yang telah digariskan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan penghujung dari surah 5 Al-Maidah juz 6 ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Wattaqullah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Takutlah kalian akan azab dari Allah, akan siksaan dari Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Siksaan Allah itu berat di neraka nanti. Kita nggak akan kuat menghadapi siksaan Allah yang begitu dahsyat di neraka. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, berarti secara global, secara integral, secara universal, secara aman, bahwa dalam hal tolong menolong secara global terbagi dua. Satu, ada tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Dua, ada tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan atau pelanggaran. Nah, yang diperintahkan oleh Allah adalah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah adalah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran hukum atau dalam permusuhan. Lalu bagaimana? Apakah kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Rasulullah untuk menolong orang yang zalim? Gimana jawabannya? Menolong orang yang zalim boleh enggak? Enggak. Ada orang ini? Ada. Enggak. Tolong dijawab. Bolehkah kita memberikan pertolongan kepada orang yang zalim? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Tujuannya jadi untuk joli. Nah, kalau bapak-bapak menjawab tidak boleh hukumnya menolong orang yang berbuat zalim, berarti jawaban bapak bertolak belakang dengan sabda Rasulullah SAW. Kok bertolak belakang? Yuk kita lihat keterangannya dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari. An Anas
radhiyallahu anhu qala. Hadis dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau dalam hadis ini, unsur akhoka joliman au madluman. Nah, ini perintahnya. Unsur, tolonglah olehmu akhoka, saudaramu, joliman yang jolim. Tuh kan, ayo. Tadi kata bapak-bapak nggak boleh menolong yang jolim. Ini kata Rasul, kita malah disuruh unsur akhoka joliman, tolonglah olehmu saudaramu yang jolim. Berarti kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menolong orang yang jolim. Di mana ini? Terus tadi yang itu, yang firman Allah di mana? Mau berantem sama saya? Bentar, sabar. Ini hadisnya belum selesai. Belum selesai. Ini harus diselesaikan nih, nggak boleh sepotong-sepotong. Karena kalau sepotong-sepotong nanti salah pemahaman, nanti bahaya. Unsur, tolonglah olehmu. Ini kan jelas nih. Akhoka, akan saudaramu joliman yang jolim, au madluman, atau yang dijolimi. Nah, jadi berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita menolong orang yang jolim dan orang yang dijolimi. Nah, gitu. Faqala, lalu ada yang bertanya, sopok rojulun, seseorang, ya Rasulullah, ansuru ijakana madluman. Kata orang ini, wahai Rasulullah, saya akan menolongnya apabila ia dijolimi. Kalau orang tersebut dijolimi, saya wajib menolongnya. Itu kata orang ini ya. Itu kan? Ara'aita in kana joliman, kaifa ansuru? Bagaimana pendapatmu apabila ia orang yang jolim? Kaifa ansuru? Bagaimana caranya aku menolong orang yang jolim? Kalau orang yang dijolimi, wajib kita tolong. Ini orang yang berbuat jolim. Masa kita menolong juga orang yang berbuat jolim? Kaifa ansuru ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana sih caranya menolong orang yang jolim? Nah, beliau menjawab nih. Kata beliau, tahjujuhu, itu tahjujuhu au tamna'uhu minal julmi. Engkau mencegahnya, engkau melarangnya dari melakukan perbuatan jolim. Fa inna dzalika nasruhu. Demikianlah caranya menolong orang yang jolim. Jadi kata Rasulullah, caranya menolong orang yang jolim adalah tahjujuhu au tamna'uhu minal julmi. Engkau mencegah dia, engkau melarang dia, jangan sampai dia melakukan perbuatan jolim. Apabila engkau mampu mencegah dia, apabila engkau mampu melarang dia dan melakukan perbuatan jolim, itu artinya engkau telah menolong dia, menyelamatkan dia dari kejolim. Nah, kira-kira bisa dipahami nggak? Bisa. Jelas nggak? Jelas. Nah, itulah perintah menolong orang yang jolim. Seperti itu. Ya memang, ya bapak-bapak tadi wajar, nggak boleh. Masa orang jolim ditolong? Karena bapak-bapak belum paham permasalahannya. Nah ternyata, oh begitu caranya menolong orang yang jolim. Ada orang nih, ada orang mau mabok. Nah kita cegah, kita larang, kamu nggak boleh mabok, itu kan haram. Nah kita berusaha untuk mencegah dia, untuk melarang dia jangan sampai dia mabok, karena mabok dilarang oleh Allah.
Nah berarti kita sudah menolong dia dari melakukan perbuatan jauh. Akhirnya dia nggak mabuk, kan kita dapat pahala tuh. Nah begitu maksudnya. Jangan nggak boleh aja. Jadi pertanyaannya saya ulangi, boleh nggak menolong orang yang dolim? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Oh, tadi jawabannya nggak boleh, sekarang boleh gimana sih, nggak punya pendirian? Oh tadi belum paham, sehingga menjawab tidak boleh. Ternyata boleh. Cuma ada caranya. Caranya kita mencegah, melarang orang tersebut dari perbuatan jauh. Itulah caranya memberikan pertolongan kepada orang yang Jolim. Begitu Mas Prodi. Kira-kira bisa masuk akal ya? Ada orang mau berbuat zina, kita cegah, kita larang, jangan dibiarkan. Kalau kita tahu ada orang mau melakukan perbuatan zina, kemudian kita cuek bebek, masak bodoh, tidak punya kepedulian untuk mencegahnya, diam, tidak melakukan pencegahan dari kejoliman, itu adalah perbuatan jolim. Diamnya kita tidak mau mencegah kejoliman, berarti kita adalah orang yang jolim. Diam dari kejoliman adalah kejoliman. Dan orang yang diam tidak mau mencegah kejoliman, tidak mau mencegah kemungkaran, tidak mau mencegah perbuatan dosa yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, orang yang seperti ini, kata Syekh Abu Ali Al-Daqaq rahimahullah ta'ala, orang yang seperti ini adalah syaitonun akhras, syaiton yang bisu, syaiton yang gagu, diem aja. Itu kalau kita melihat kejoliman, kemungkaran, melihat kemaksiatan di depan mata, tapi diem aja, nggak mau mencegah, nggak mau melarang. Nah kita berarti dikatakan oleh agama sebagai syaiton yang bisu. Nah kalau kita belum mampu mencegah dari perbuatan jolim, belum mampu mencegah, melarang dari perbuatan munkar, dari perbuatan maksiat yang jelas-jelas dilarang oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya, maka minimal paling tidak kita jangan bertepuk tangan terhadap kejoliman. Minimal paling tidak kita jangan bertepuk tangan terhadap kemunkaran. Minimal paling tidak kita jangan bertepuk tangan terhadap kebatilan, terhadap kemaksiatan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, illam tastati qaulal haq fala tusaffik lil batil. Jika engkau belum mampu atau jika engkau tidak mampu menyampaikan yang hak adalah hak, yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, yang batil adalah batil, yang boleh adalah boleh, yang tidak boleh adalah tidak boleh. Jika engkau belum mampu atau tidak mampu menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, fala tusaffik lil batil, maka janganlah engkau bertepuk tangan terhadap kebatilan. Sudahlah kita nggak ada kemampuan mencegah kebatilan, mencegah kejoliman, mencegah kemaksiatan, mencegah kemungkaran. Udah itu kita malah bergabung dengan mereka yang melakukan kejoliman. Udah gitu kita malah bergabung, malah mendukung, malah bekerja sama, malah kalau menolong dalam kebatilan, dalam kejoliman, dalam kemaksiatan. Nah parah, berarti kita parah. Itu menunjukkan betapa lama sudah rusaknya iman yang ada dalam hati kita. Kalau kita senang melihat kejoliman atau malah justru membantu, mendukung terselenggaranya kejoliman, terselenggaranya kemaksiatan, itu menunjukkan bahwa iman kita sudah rusak, sudah keropos. Karena selemah-lemahnya iman adalah di hati kita ada rasa benci ketika melihat kejoliman. Itulah selemah-lemahnya iman. Rasulullah pernah bersabda, "Mara'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa
wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika qabul iman. Kata Rasulullah dalam hadis ini, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, melihat kedzaliman, melihat kemaksiatan, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya, dengan powernya, dengan wewenangnya. Apabila ia tidak mampu mencegah dengan tangannya, dengan kekuatannya, kekuasaannya, wewenangnya, jabatannya, maka hendaklah ia mencegahnya dengan lisannya, dengan nasihat. Sampaikan nasihat agama, ini boleh, ini tidak, ini haram, ini halal. Dan apabila tidak mampu juga mencegah kedzaliman, mencegah kemungkaran, mencegah kemaksiatan dengan lisan, dengan nasihat yang bersumber dari agama, fabiqalbihi, maka dengan hati. Maksudnya hati kita ingkar terhadap kedzaliman, hati kita ingkar terhadap kemungkaran, hati kita ingkar terhadap kemaksiatan. Wa dzalika adhabul iman, itulah selemah-lemahnya iman. Iman kita lemah berarti. Kalau orang imannya kuat, enggak di hati, turun langsung ke lapangan, diobrak-abrik tuh kemaksiatan, dicegah, dibuang-buang, dilempar-lempar dengan keras. Itulah orang yang kuat imannya. Kalau enggak kuat imannya, dia enggak berani seperti itu. Takut ya, takut mati, takut berhadapan polisi, takut di penjara, takut berhadapan preman. Ciri imannya lemah, enggak ada kekuatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi kesimpulannya, berdasarkan keterangan dalam Al-Quran surah 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 2, di penghujung ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita mau saling tolong-menolong dalam pekerjaan yang baik dan sesuai dengan ridho Allah, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan dalam ketakwaan, dalam perkara-perkara yang dapat menghantarkan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kita dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah, tolong-menolong, bahu-membahu, bekerja sama dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan jolim, dalam perbuatan munkar, dalam perbuatan batil, dan dalam pelanggaran atau dalam permusuhan. Karena kalau kita istiqomah, suka menolong terhadap sesama kita dalam kebaikan dan takwa, maka kita akan selalu berada dalam pertolongan Allah. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya selagi hambanya mau memberikan pertolongan kepada saudaranya. Selagi kita mau memberikan pertolongan, mau memberikan bantuan, mau memberikan solusi kepada saudara kita yang sedang dalam kesusahan, yang sedang dalam kebingungan, yang sedang dalam keprihatinan, kita bantu, kita tolong, kita carikan solusinya, kita usahakan jalan keluarnya semampu kita, didasari semata-mata melaksanakan perintah Allah. Maka orang yang selalu istiqomah, mau menolong, memberikan pertolongan kepada saudaranya seiman, kepada saudaranya seagama, maka ia akan selalu berada dalam pertolongan Allah. Artinya manakala dia mendapatkan kesulitan, kesusahan di suatu saat, pasti ada yang menolong lagi. Pasti itu, pasti. Tapi jangan harap kita ketika kita oleh Allah dihadapkan dalam situasi yang sulit, yang susah, yang membuat kita prihatin, bingung, jangan harap kita akan mendapatkan pertolongan kalau kita nggak pernah mau menolong orang lain. Pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kan pepatah mengatakan manusia, orang lain itu bagaimana kita. Kalau kitanya baik kepada orang lain, insya Allah orang lain akan baik kepada kita.
Kalau kitanya sopan santun kepada orang lain, insya Allah orang lain pun akan sopan santun kepada kita. Kalau kita suka menghormat orang lain, insya Allah orang lain pun akan menghormat kita. Jangan harap kita mengharapkan penghormatan dari orang lain kalau kita tidak pernah mau menghormat orang lain. Jadi orang mah bagaimana kita? Makanya pepatah mengatakan ibda binafsi, mulai dari dirimu. Kau jangan nuntut orang lain berbuat baik kepada kamu, tapi tuntutlah dirimu untuk bisa berbuat baik kepada orang lain. Begitu pola pikirnya, mindsetnya dirubah, cara berpikirnya. Kadang-kadang kita mengharapkan dihormat orang lain, ditolong orang lain. Kita menuntut orang lain agar berbuat baik kepada kita, bersikap baik kepada kita. Sementara selama ini kita tidak pernah bersikap baik kepada orang lain. Mustahil. Ibda binafsi, mulai dari dirimu. Jangan menuntut kepada orang lain untuk berbuat baik kepada kita, sementara kita tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Itu impossible. Ghair makul namanya itu. Para jamaah. Jadi wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya. Seorang hamba akan selalu berada dalam pertolongan Allah sepanjang ia mau menolong saudaranya. Saya yakin itu, dan saya sering mengalami hal-hal seperti itu. Ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, ketika mendapatkan sesuatu yang membuat saya bingung, prihatin, ada aja yang nolong. Mungkin itu karena kita suka nolong sama orang lain sebelumnya. Nah begitulah. Karena Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Pertolongan-pertolongan yang kita berikan kepada saudara kita, Allah tahu. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan itu dicatat oleh malaikat Raqib. Maka Allah berjanji, oleh karena kau menolong hamba yang taat kepadaku, maka satu saat kau akan aku uji dengan usaha, tapi pasti ada yang menolong. Begitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, menolong itu bukan hanya sebatas sesuatu yang bersifat materi seperti berbentuk uang, enggak. Termasuk orang yang sedang kebingungan dalam menjalankan kehidupan, bingung harus bagaimana melangkah ke depan, apa yang harus saya lakukan. Kita memberikan nasihat-nasihat yang baik, solusi-solusi yang baik kepada orang yang sedang dalam keadaan bingung, itu pun pertolongan. Jadi tidak terletak pada hal-hal yang bersifat materi saja. Ada orang materi nggak butuh, yang dia butuhkan nasihat. Banyak orang kaya datang ke kiai, Pak Kiai saya lagi bingung, ada masalah, bla bla. Hartanya banyak, dia nggak butuh harta. Berarti saat itu yang dia butuhkan nasihat dari kiai. Itu pun pertolongan. Jadi jangan sungkan kita menolong orang lain dengan nasihat, dengan solusi. Ada orang datang curhat kepada kita kasih solusinya, nasihatnya, kalau kita mampu. Gitu. Para jamaah, demikian oleh karena dari saya belum berapa menit lagi? 2 menit. Ya udah cukup. Demikian tali kita malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam majlis ilmu yang mulia ini awal hingga akhir berdasarkan Quran hadis, berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah, mudah-mudahan semuanya benar-benar dijadikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, dan kita oleh Allah diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk mengimplementasikan, merealisasikan ilmu yang ada pada diri kita masing-masing untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Akhirnya mari kita tutup tali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah.
man fi halakihi salah Islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salah Islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salah Islam wal muslimin. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ada Allah